tepat pukul 14.30 waktu Indonesia Timur. Radio Publik Mimika dengan Warta Mimika Siang. Edisi hari Jumat 13 Februari 2026. Selengkapnya dibacakan oleh Lia Aulia. Saudara, terkait permasalahan utang piutang aset pesawat milik pemerintah Kabupaten Mimika yang berujung saling menggugat antara Asia One Air dan Pemkab Mimika. Berikut laporannya. Bupati Mimika, Johannes Leto, baru-baru ini angkat bicara terkait permasalahan utang piutang aset pesawat milik pemerintah Kabupaten Mimika. Ia menjelaskan bahwa permasalahan ini terjadi antara pihak operator yaitu PT ASEAN One Air dengan pemerintah Kabupaten Mimika. Menurut Bupati, operator memiliki utang sewa kepada pemerintah Kabupaten Mimika. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Mimika juga memiliki utang biaya perawatan pesawat kepada operator. Ia menegaskan kedua belah pihak memiliki hak untuk saling menggugat terkait utang piutang ini. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pemerintah Kabupaten Mimika berencana melakukan pertemuan dan koordinasi dengan pihak operator. Tujuannya adalah untuk melakukan perhitungan yang cermat dan mencapai kesepakatan bersama terkait utang dan piutang tersebut. Kita ada menagih ke ASEAN One terkait utang kita, tapi ASEAN One juga ada menagih kepada kita terkait maintenance yang sebenarnya belum dibayar oleh Pemda. Nah ini yang hitung-hitungan lah nanti. Itu saja kita bicara. Setelah pertemuan barulah dapat ditentukan apakah pemerintah Kabupaten Mimika atau pihak operator yang akan membayar utang tersebut. Ia berharap permasalahan ini dapat segera diselesaikan dengan baik. Kita bicara bagaimana, kan belum ada kesepakatan dengan pihak ASEAN One, begitu pun pihak kita. Kita rapatkan dulu lah semua, baru kita berikan keputusan. Jadi begitu ceritanya, ada utang piutang lah istilahnya. Sama-sama mau gugat, mereka mau gugat kita. Indriani Paruri melaporkan, Emeneme Yaware, bersatu bersaudara membangun. Berita selanjutnya, Saudara, Sekretaris Daerah atau Sekda Mimika, Abraham Kateau, memberikan pesan penting kepada pelajar Amume dan Kamoro agar memanfaatkan beasiswa YP Maka. Berikut laporannya. Sekretaris Daerah Sekda Mimika, Abraham Kateau, baru-baru ini menyampaikan pesan penting bagi para pelajar dari dua suku besar, yaitu Amume dan Kamoro. Ia menekankan pentingnya memanfaatkan beasiswa yang diberikan oleh Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amume dan Kamoro, YP Maka, selaku pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia. Abraham mengatakan bahwa program beasiswa YP Maka ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu, ia berharap agar para pelajar, khususnya generasi muda, dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Terlebih lagi, biaya pendidikan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Program sekarang ini jauh lebih baik ini, menurut saya. Ini harus dimanfaatkan baik oleh adik-adik ini, anak-anak ini. Terutama kita punya anak-anak. Karena menurut saya ini sangat membantu sekali. Ketika dunia pendidikan semakin mahal, LPMK ini hadir ini memberikan tawaran. Jadi sudah terlalu banyak yang dibuat oleh LPMK, oleh Freeport dan lain-lain. Terutama ini LPMK ini. Hal yang ditawarkan itu ya seperti beasiswa ini harus dipakai baik-baik, digunakan baik-baik oleh adik-adik. Saya lihat banyak apa ini. Ada adik-adik yang ya kasihan dapat inginnya bantuan tapi pendidikannya hampir sekian tahun, maka saya sempat dengar itu ada yang bisa di DO. Abraham mengingatkan bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama. Oleh karena itu ia berharap para penerima beasiswa harus bersyukur dan bertanggung jawab. Ya, mereka harus bersyukur bahwa ada yang bisa membantu. Masih ada pemakai yang bisa membiayai kehidupan mereka. Karena tadi, tidak semua orang itu mendapatkan dukungan, bantuan pendidikan. Tapi ini kan luar biasa, ketika ini disia-siakan, kasihan nih. Percuma juga kita
Artinya berusaha orang tua sudah berharap, tapi kalau anak sendiri tidak punya kesadaran untuk bagaimana bisa menggunakan kesempatan ini, itu sia-sia. Dan menurut saya itu kesempatan Tuhan kasih. Kalau dia tidak gunakan ini sedikit susah, saya kira. Semoga pesan dari Abraham Katiau, Sekda Mimika ini dapat menjadi motivasi bagi para pelajar di Papua. Indriani Paruri melaporkan, Emeneme Yaware, bersatu bersaudara membangun. Warta Mimika siang ini disiarkan oleh Radio Publik Mimika. Berita terakhir, pendengar, Bupati Mimika telah menginstruksikan semua kepala distrik untuk menunjuk pelaksana tugas atau PLT Kepala Kampung. Berikut laporannya. Pemerintah Kabupaten Mimika tengah berupaya mempercepat proses pencairan dana desa untuk tahun 2026, tapi terdapat kendala terkait masalah jabatan kepala kampung yang telah berakhir pada 31 Desember 2025. Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, Abraham Katiau, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah mengambil langkah antisipasif. Bupati telah menginstruksikan kepala distrik untuk segera menunjuk pelaksana tugas atau PLT Kepala Kampung. Hal ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan dan memastikan roda pemerintahan di tingkat kampung tetap berjalan dengan baik. Secara umum kan kepala-kepala kampung itu sudah selesai itu masa baktinya itu tanggal 31 Desember. Ya boleh dikatakan tidak ada kepala kampung di sana. Tapi Bupati sudah bikin surat instruksi kepada kepala-kepala distrik untuk menunjuk aparat distrik itu sebagai pelaksana tugas kepala kampung. Itu sudah bulan lalu itu. Kalau tidak dilakukan oleh kepala distrik sampai sekarang kepala kampung di kampung-kampung tidak ada. Artinya mungkin dia belum kasih turun itu menunjuk pejabatnya. Jadi sudah kita antisipasi itu. Pengukuhan kepala kampung yang baru direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Maret mendatang. Pemerintah daerah berharap dengan adanya PLT Kepala Kampung, pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Kepala kampung yang masa jabatannya telah berakhir tidak lagi memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan atau keputusan penting. Pencairan dana desa juga menunggu penerbitan SK Kepala Kampung yang baru. Indriani Paruri melaporkan, Emeneme Yaware, bersatu bersaudara membangun. Sekian Warta Mimika Siang, produksi Radio Publik Mimika. Saya Lia Aulia, terima kasih, selamat siang.